2074. Di sini saya akan menjelaskan isi dari surah-surah Al-Quran, yaitu yang pertama, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah surah pembuka di dalam Al-Quran. Ia terdiri dari 7 ayat yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa memohon petunjuk, rahmat maupun hidayah. Surah Al-Fatihah ini adalah sebuah surah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ini di Mekah. Walau tidak ada riwayat yang jelas tentang asbabun nuzulnya, beberapa ulama berpendapat bahwa surah ini diwahyukan sebagai permulaan Al-Quran dan sebagai doa untuk bagi umat Islam memohon petunjuk dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq merupakan surah ke-113 di dalam Al-Quran. Ia terdiri dari 5 ayat yang meminta perlindungan dari kejahatan yang ada di alam semesta, seperti kegelapan malam, sihir, dan iri hati. Surah ini mengajarkan kita, umat Islam, untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya dan kejahatan. Di dalam suatu riwayat, surah ini turun ketika Nabi terkena sihir oleh seseorang. Surah ini pun turun berbarengan dengan surah An-Nas. Selanjutnya yaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini diwahyukan ketika para pemimpin musyrikin Mekah menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW ini untuk berdamai dengan syarat bahwa beliau meninggalkan dakwah Islam. Di dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun sebagai jawaban tegas, menegaskan bahwa kaum muslimin akan tetap teguh pada keyakinan mereka tanpa mengorbankan tauhid, yaitu keyakinan kepada suatu Allah. Surah Al-Kafirun ini adalah surah ke-109 dalam Al-Quran. Ia terdiri dari 6 ayat yang menegaskan bahwa umat Islam dan umat kafir memiliki keyakinan yang berbeda, dan umat Islam tidak akan menyembah apa yang disembah, sebalikpun seperti orang-orang kafir tersebut. Begitu pula sebaliknya, surah ini menegaskan bahwa prinsip kebebasan beragama dan menegaskan bahwa tiada paksaan dalam agama. Selanjutnya yaitu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 di dalam Al-Quran. Surah ini juga terdiri dari 7 ayat yang menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama, termasuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dalam surah Al-Ma'un, asbabun nuzulnya berkaitan dengan perilaku sebagian orang Mekah yang menunjukkan keserakahan dan ketidakpedulian terhadap orang miskin dan terpinggirkan di mana masyarakat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya seringkali disaksikan memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Namun masih ada sebagian orang Mekah atau yang tidak peduli terhadap mereka, yaitu orang-orang miskin tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan surah ini untuk menegaskan bahwa iman sejati membutuhkan tindakan nyata di dalam perbuatan kebaikan kepada sesama, termasuk membantu orang yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 4 ayat yang menegaskan kesucian dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabun nuzulnya yaitu terjadi ketika seorang pemimpin musyrikin Mekah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW itu tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjawabnya, Nabi Muhammad menerangkan bahwa Allah adalah Maha Esa, tidak memiliki anak dan tidak dilahirkan. Surah ini diturunkan untuk menegaskan konsep tauhid dan menolak keyakinan politeisme yang berkembang di dalam masyarakat pada saat ini. Selanjutnya yaitu surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah ke-110 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 3 ayat, yaitu surah ini memberitahu tentang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan datang. Asbabun nuzulnya berhubungan dengan peristiwa Fathul Makkah, yaitu penaklukan Makkah. Saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berhasil merebut kembali kota Makkah dari tangan musyrikin, surah ini diturunkan untuk mengabarkan kepada datangnya kemenangan besar dan bahwa waktu kemenangan dan keberhasilan akan segera tiba bagi umat Islam. Selanjutnya yaitu surah Al-Kautsar. Pada surah Al-Kautsar ini adalah surah ke-108 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 3 ayat. Surah ini juga menyatakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW
dalam bentuk sungai surga yang disebut Al-Kautsar. Asbabun nuzulnya berhubungan dengan musyrikin Mekah yang mengejar Nabi Muhammad SAW karena beliau tidak memiliki keturunan laki-laki yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah ini untuk menghibur dan memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwa Allah telah memberikannya keturunan ataupun karunia yang besar dalam bentuk Al-Kautsar, serta menegaskan bahwa keturunan bukanlah penentu kehormatan seseorang, melainkan keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya yaitu surah At-Tin. Surah At-Tin ini adalah merupakan surah ke-95 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat. Surah ini menggambarkan keanugerahan ataupun keagungan menciptakan Allah dan pentingnya kesehatan serta keadilan. Asbabun nuzulnya tidak secara eksplisit disebutkan dalam riwayat yang tercatat. Namun, ulama berpendapat bahwa surah ini mengandung pesan dan relevan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pentingnya bersyukur atas nikmatnya, terutama dalam konteks kehidupan manusia yang dipenuhi dengan cobaan dan ujian. Selanjutnya yaitu surah Al-Fil. Pada surah Al-Fil ini adalah surah ke-105 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 5 ayat. Surah ini menceritakan kejadian serangan gajah yang direncanakan untuk menghancurkan Ka'bah di Makkah. Adapun asbabun nuzulnya yaitu terjadi saat pasukan bergajah pimpinan Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan serangan tersebut dengan burung ababil yang membawa batu-batu kecil ataupun kerikil yang menghancurkan pasukan bergajah tersebut. Allah menurunkan surat ini untuk mengingatkan umat manusia akan kekuasaannya dan untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat melawan kehendaknya. Selanjutnya yaitu surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah pada ayat 11 menyatakan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Asbabun nuzulnya yaitu berkaitan dengan seorang wanita bernama Khawlah binti Tha'labah yang datang kepada Nabi Muhammad SAW mengeluhkan suaminya ketika suaminya menyatakan secara tegas bahwa dia adalah seperti pungut di tengah kaum wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa ketidakadilan di dalam perkataan dan perlakuan tidak akan terlepas dari pengawasannya, dan bahwa keadilan akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan berilmu. Selanjutnya yaitu surah Ar-Rahman. Pada surah Ar-Rahman ayat ke-33 menyatakan bahwa bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa penerima ataupun peristiwa besar terjadi di langit dan bumi. Asbabun nuzulnya yaitu berkaitan dengan peristiwa ketika beberapa orang musyrikin Mekah meminta kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk menunjukkan mukjizat sebagai bukti kenabiannya. Dalam menjawabnya ataupun permintaan mereka, ayat ini turun menegaskan bahwa mukjizat-mukjizat Allah terjadi sebagai tanda kekuasaan dan kebesarannya, serta sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu surah An-Nisa pada ayat 8. Pada ayat 8 menyatakan bahwa jika seorang wanita khawatir akan kemustahilan suaminya dalam mematuhi hukum-hukum Allah, maka tidak berdosa bagi keduanya jika mereka mencoba kesepakatan untuk membayar tebusan dan membebaskan diri dari ikatan pernikahan. Asbabun nuzulnya yaitu terkait dengan seorang wanita bernama Barirah yang merupakan budak yang dibebaskan oleh sahabat Nabi. Setelah dibebaskan, Barirah ingin meninggalkan suaminya, yaitu Mukhis, yang masih memegang hak untuk menjadikan sebagai istrinya. Barirah kemudian minta Nabi Muhammad SAW untuk membentuknya ataupun membantunya dalam meminta penceraian dari Mukhis. Ayat ini turun sebagai jawaban atas permintaan Barirah, menetapkan aturan dan prosedur dalam masalah penceraian di dalam Islam. Selanjutnya yaitu surah Nisa ayat 146.
menyatakan bahwa orang-orang yang tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta memisahkan diri dari Allah dan Rasul dengan mengatakan, "Kami mendengar dan kami akan mentaati." Namun hati mereka punya keraguan di dalam Islam, maka Allah akan menunjukkan keputusannya. Dalam asbabun nuzulnya berkaitan dengan peristiwa ketika sekelompok orang munafik itu datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun di dalam hati mereka masih ragu-ragu dan tidak sepenuhnya beriman. Ayat ini turun mengingatkan bahwa tindakan munafik tidak akan lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan menentukan keputusannya terhadap mereka. Selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 153 mengajarkan bahwa hendaknya manusia berpaling kepada Allah dalam kesulitan kesedihan serta berharap kepadanya dalam setiap keadaan. Adapun asbabun nuzulnya yaitu terkait dengan saat Nabi Muhammad SAW ini dan para sahabatnya sedang dalam perjalanan menuju Madinah untuk berhijrah. Di tengah perjalanan yang melelahkan, mereka mengalami kelelahan dan kelelahan yang mendalam. Ayat ini pun turun sebagai penghiburan dan dorongan untuk tetap bertawakal kepada Allah serta menguatkan keyakinan mereka dan menghadapi cobaan dalam tantangan. Selanjutnya yaitu surah Ali Imran pada ayat 134 di mana menyatakan bahwa orang-orang yang menaafkan hartanya di jalan Allah di waktu lapang dan di saat sempit serta menahan amarah dan memberi maaf kepada orang lain adalah orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Adapun asbabun nuzulnya yaitu berkaitan dengan peristiwa ketika seorang sahabat bernama Abdullah bin Jahsi datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengeluhkan sulitnya keadaan ekonominya. Pada ayat ini turun sebagai jawaban atas keluhan tersebut, mengingatkan umat Islam tentang pentingnya bersedekah, sabar, dan memaafkan di dalam menghadapi kesulitan hidup. Selanjutnya yaitu surah Al-Anfal pada ayat 27 menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperkuat orang-orang yang beriman dengan janjinya dan membimbing mereka dari kegelapan menuju cahaya. Adapun asbabun nuzulnya yaitu terkait dengan peristiwa di dalam pertempuran Badar ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghadapi pasukan musyrikin yang jauh lebih besar dalam jumlah dan persenjataannya. Ayat ini turun sebagai penghiburan dan dorongan bagi kaum muslimin yang sedang menghadapi tantangan besar, menguatkan keyakinan mereka bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka meskipun di dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin. Selanjutnya yaitu surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf pada ayat 13 menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan orang-orang yang beriman akan memperoleh petunjuk darinya. Adapun juga asbabun nuzulnya yaitu terkait dengan keinginan sekelompok orang musyrikin Mekah yang meminta tanda-tanda mukjizat dari Nabi Muhammad sebagai bukti kenabiannya. Di dalam menjawab permintaan mereka, ayat ini pun turun menegaskan bahwa petunjuk dan hidayah hanyalah dari Allah dan Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu pun termasuk kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya yaitu surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan pada ayat 63 menyatakan bahwa para hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan ketenangan. Serta apabila orang-orang jahil yang menyapa mereka, mereka akan menjawab dengan kata-kata yang baik. Adapun asbabun nuzulnya yaitu berkaitan dengan saat orang-orang kaum musyrikin ini Mekah mencomong dan mengolok-olok Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika mereka tidak memiliki harta ataupun kekayaan seperti yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Pada ayat ini turun sebagai petunjuk bagi kaum muslimin agar tetap bersabar dan berbuat baik meskipun dihadapkan dengan perlakuan kasar dan ejekan dari orang-orang musyrikin. Selanjutnya yaitu surah Al-Isra
pada ayat 27 menyatakan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan petunjuk Allah akan mendapati bahwa petunjuk tersebut tidak akan membimbingnya kepada kebahagiaan sejati. Beberapa asbabun nuzul yang terkait dengan ayat ini antara lain yaitu dengan seorang lelaki Quraisy yang bernama Abu Amir Ar-Rahib datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya tentang akidah Islam. Nabi menjelaskan kepadanya, namun dia menolak dan kembali ke agama lamanya. Ayat ini pun turun sebagai jawaban atas penolakannya dan kesombongannya. Adapun yang kedua yaitu para pemimpin Quraisy itu hendak berusaha menghalangi orang-orang Mekah yang ingin mengunjungi Nabi Muhammad di Madinah. Di Madinah mereka menyebarkan bahwa propaganda untuk menyesatkan orang-orang agar tidak percaya pada Islam. Ayat ini menegaskan bahaya mengikuti hawa nafsu dan menolak petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu surah An-Nahl pada ayat 114 menyatakan bahwa makanan yang halal dan baik adalah yang Allah perintahkan. Adapun asbabun nuzul yang yaitu berkaitan dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW ini untuk menyantap makanan yang halal dan baik. Ketika Nabi Muhammad mengundang para tamu dan menyajikan makanan yang telah diperoleh dari harta rampasan perang, maka seorang tamu merasa ragu apakah makanan tersebut halal ataupun tidak. Ayat ini turun untuk menegaskan bahwa makanan yang halal dan haram adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang perlu diragukan di dalam memakan makanan yang telah diperoleh dengan cara yang halal. Selanjutnya yaitu surah Al-Maidah pada ayat 90-91 menyatakan bahwa di antara dosa-dosa yang besar adalah berjudi dan memakan harta secara zalim. Terdapat asbabun nuzulnya yaitu berkaitan dengan peristiwa saat seorang lelaki bernama Al-Aqnas bin Syurai mengadu kepada Nabi Muhammad SAW ini bahwa ia berjudi dengan seorang dan telah kalah. Maka Nabi Muhammad ini meminta bukti dan ketika ia mengakui perbuatannya, ayat ini pun turun untuk mengharamkan judi dan memperingatkan umat Islam tentang keburukannya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa memakan harta secara zalim adalah perbuatan yang sangat tercela. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.